Ya memang Aisyah agak-agak jenaka, agak-agak suka bercanda memang gitu. Agak-agak kekanak-kanakan, tapi itu juga bukan soal gitu loh bagi Nabi gitu. Itu juga bukan soal. Jadi memang istri Nabi itu beragam. Bahkan ada salah satu istri yang begini, ya Rasul, kau tidak tidur denganku, aku tidak soal. Terus apa yang kau harapkan menikah denganku? Kemudian wanita yang ingin dinikahi sama Rasul itu, aku hanya ingin malaikat tahu dan engkau pun bersedia nanti kelak ketika aku ditanya bersama malaikat di kuburan, maka engkau adalah suamiku. Jadi hanya minta keterangan bahwa diakui aku sebagai istri Rasulullah. Nah, tidak diapa-apakan, nggak jadi masalah gitu. Akhirnya Nabi menikah itu. Jadi memang ada banyak tujuan Nabi menikah. Perlindungan, juga iba. Tentu semuanya diberikan keadilan dan kasih sayang. Nabi itu bergiliran dari bilik ke bilik. Dan pelajaran penting, Nabi itu tidak pernah membangun rumah sebelum masjid itu selesai dibangun. Nah, setelah masjid itu sudah dibangun, dari situlah akhirnya Nabi membangun rumahnya. Dan ada bilik-bilik untuk para istrinya. Tentu di rumah tangga Nabi juga ada kayak timbul kecemburuan, timbul fitnah antar istri, ada gesekan dikit, itu ada dan nyatanya memang ada gitu loh. Dan Nabi itu memang manusiawi, Nabi juga bisa marah, tapi marahnya Nabi itu tidak sampai mengumpat, tidak sampai memaki. Di buku ini dijelaskan. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang Jawa atau Madura, Nabi itu kalau marah seperti orang ngambek. Jadi misal istrinya melakukan kesalahan yang fatal, kemudian Nabi mengingatkan. Setelah Nabi mengingatkan dan ternyata tidak digubris, bahkan masih melakukan kesalahan yang sama, yang penting Nabi sudah mengingatkan. Akhirnya yang dilakukan Nabi apa? Mendiamkan istrinya. Jadi istrinya didiamkan. Bagaimana? Kayak ngambul, ngambek atau ngusok gitu loh. Artinya didiamkan gitu loh. Dan yang jelas Nabi tidak sampai memaki, mengumpat, itu tidak sampai. Hanya didiamkan sampai si istri sadar gitu. Nah, itu kan efek psikologi banget dari situ. Nabi juga bisa bercanda. Khususnya yang banyak bercandanya itu dengan Aisyah gitu. Banyak bercanda. Cuma di sini ada sih yang memang hubungan dengan Aisyah itu yang saya agak mikir gitu. Di buku ini dijelaskan memang ukuran rumah Nabi Muhammad itu tidaklah besar. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu sholat, ketika Muhammad itu sujud, maka kaki Aisyah ditekuk. Ketika Muhammad itu berdiri, maka kaki Aisyah kembali lurus. Itu ketika tidur. Aisyah tidak tidur itu. Nah, ini kan ya saya mikirnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi itu memang orangnya tidak agak santuy gitu. Nyatanya ketika dia sholat, kemudian Aisyah kayak bertingkah kakinya gini kan. Kalau kita berpikir dari sudut pandang kita gitu, kalau ada orang sholat ya memang umumnya
menyingkir dulu gitu, supaya tidak menghalangi sujudnya orang sholat itu gitu. Nah di situ kan Aisyah kan kakinya lurus nekuk lurus nekuk, jadi antara memang Nabi itu terbuka dan memang membiarkan ya wis tidak apa-apa Aisyah itu anggap saja ini adalah bermesraan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua ya memang Aisyah agak-agak jenaka, agak-agak suka bercanda memang gitu, agak-agak kekanak-kanakan, tapi itu juga bukan soal gitu loh bagi Nabi itu juga bukan soal. Nah tapi yang jelas rumah Nabi itu tidak besar, jauh dari kemewahan, bahkan Nabi menganjurkan kepada ahlul bait, pada keluarga internalnya Kanjeng Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Nah itu pelajaran penting. Yang jelas di sini buku ini banyak sekali, tidak hanya membahas istri-istrinya, juga ada cucu-cucunya, juga bagaimana respon Nabi kepada sahabat-sahabat, bagaimana kepada budak-budak, bagaimana kepada harta rampasan dan sebagainya, di sini dibahas. Dan buku ini sangat rekomendasi. Membaca buku ini sangat emosional sekali. Bukan hal yang salah ketika penerjemah Asy'ari Khatib itu menyampaikan di sini bahwa dari belasan buku yang saya terjemahkan, inilah salah satu karya yang membuat keyboard komputer saya tiba-tiba basah oleh tetes air mata rindu dan haru tak terlupakan. Nabi Muhammad itu memang manusia biasa, dan semoga saja membaca buku ini dan saya nge-review buku ini, Allah juga menyertakan hidayah terkhusus kepada saya gitu, agar tidak terlalu jauh dari pola kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sangat sedikit yang saya sampaikan, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak dan mohon maaf tampilannya sangat jelek karena memang sudah nyemplung kamar mandi dan sudah dijemur 3 hari. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.